mungkin ini akan saya record saja, jadi nanti biar teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung nanti bisa melihat rekamannya. Jadi tidak perlu saya menjelaskan ulang gitu ya. Oke. Sebelumnya untuk pertemuan kemarin kita sudah cerita ya, banyak cerita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah pertemuannya. Di hari Sabtu minggu kedua kalau nggak salah ya, bulan Agustus ya. Baik. Sebenarnya kita belajarnya simpel saja. Untuk biar mudah belajar desain grafis itu teman-teman yang terpenting adalah mau mencoba dan juga harus banyak referensi. Jadi referensi yang saya maksud itu ya tentang desain-desain gitu. Jadi kayak kalau misal hari ini ada tugas desain grafis, suruh membuat ucapan hari kemerdekaan. Nah, di situ kan pasti dibutuhkan bahan atau referensi. Nah, yang dimaksud dari bahan itu yang pertama adalah isi yang mau kita desain. Misal, contohnya logo. Nah, logo kemerdekaan. Nah, hari ini tahun 2021 ini ke berapa nih kemerdekaannya? Hari ulang tahun kita. Ke-76. Ke-76. Berarti artinya kita harus mencari referensi logo 76 yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi untuk kemerdekaan ini agak krusial ya. Jadi teman-teman tidak bisa sembarang membuat sendiri logo itu. Jadi kalau misal angka 76 yang sudah di-share oleh pemerintah di sosial media maupun di website, nah kita harus pakai itu. Kita tidak bisa mendesain ulang atau membuat desain sendiri karena logo tersebut memiliki arti. Jadi itu semacam sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kalau kita menggunakan itu malah nggak apa-apa, nggak masalah. Kita pakai untuk desainnya itu. Nah ini sambil saya buka presentasinya. Ini kita sedikit teori dulu ya. Oke, saya share screen. Iya. Oke, sudah. Ini kemarin materinya sudah belum ya? Yang bagian ini ya, tampilan Corel Draw. Ada yang masih ingat? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oke, karena kemarin tuh masih ngobrol-ngobrol ya, masih cerita. Jadi sekarang sudah bisa saya tampilkan untuk tampilan Corel. Nah, di sini saya menggunakan untuk materi ini Corel Draw X6. Tapi untuk di aplikasi yang sebenarnya yang saya pakai ini X7. Tapi tidak masalah karena nanti untuk beda versi itu biasanya paling beda di posisi menu saja. Tapi untuk fungsi sama. Gitu. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali membuka aplikasi Corel, pasti nanti awalnya akan muncul start new atau kita baru akan memulai project itu gitu ya. Nah, teman-teman kalau misal nanti diklik new blank document, nanti akan muncul isian. Jadi isian seperti kita harus menentukan ukuran kertas. Kira-kira kita mau membuat desain itu ukurannya berapa? Kita mau membuat banner itu ukurannya berapa? Kita mau buat desain di cangkir kira-kira ukurannya berapa? Nah, nanti kita akan tentukan di situ. Nah, coba sambil bisa diklik di situ ya. Nanti ada nama. Nah, itu nama itu silahkan bisa diisi nama projectnya. Misal untuk saat ini latihan dulu ya. Tulisannya latihan 1, latihan 2 dan sebagainya. Bisa. Kemudian untuk ukuran kertasnya di situ ada banyak sekali. Saat teman-teman mengklik nanti akan muncul ukuran letter legal, kemudian A4 atau ukuran kertas lainnya. Banyak di situ. Coba bisa dipilih yang A4 dulu gitu. Jadi ukuran standar untuk kertas. Nah, nanti kalau sudah di bawahnya ada pilihan menu. Nah, ada menu di situ pemilihan warna, ada RGB dan CMYK.
itu nanti ada saya jelaskan apa sih artinya RGB dan CMYK. Silahkan teman-teman pilih yang CMYK dulu. Diklik, dipilih. Kalau sudah langsung di OK aja dulu. Nah, nanti akan muncul ke tampilan jendela Corelnya. Nah, ini karena saya kalau sambil buka aplikasi, ini tempat saya ini aplikasinya itu pakai crack. Jadi kalau ada koneksi internet dia nggak bisa dibuka. Mungkin ada yang sama mengalami kejadian tersebut. Jadi Saya bisa sambil pakai koneksi, Pak. bisa ya. Oke, berarti cracknya bagus. Kalau ini karena kemarin terlanjur malah diisi email, jadi dia ketahuan kalau nanti on internet langsung kedetek sama Corelnya. Jadi solusinya saat nanti teman-teman kejadian seperti punya saya harus diinstal ulang. Jadi yang lama dihapus, diinstalin yang baru. Itu karena ini saya belum sempat buat install, jadi tampilannya seperti ini dulu ya teman-teman sambil buka sendiri di aplikasinya. Nanti kalau saya terlalu cepat diingatin ya. Oke. Baik, nah ini kelanjutannya. Oke, di sini ada Corel Draw. Ini Photoshop. Ini untuk pemahaman saja. Aplikasi desain itu banyak sekali ya. Ada Illustrator, ada Adobe, ada Photoshop, Corel. Nah, untuk saat ini kita menggunakan Corel. Tetapi ini saya jelaskan sedikit untuk aplikasi Photoshop. Jadi walaupun kita tidak praktek, ini hanya untuk pengetahuan saja. Jadi dia itu Photoshop itu fungsinya untuk memanipulasi objek. Jadi misal teman-teman sekarang foto di rumah, foto di background taman di rumah misal, atau di depan rumah di Serambi. Kemudian teman-teman mau merubah background di belakang itu diganti pantai gitu, bisa banget. Jadi itu menggunakan aplikasi namanya Photoshop. Walaupun sebenarnya kalau misal teman-teman mau pakai Corel untuk menghilangkan background dan mengganti objek yang ada di belakang kita, itu juga bisa. Bisa banget. Nah ini kelanjutannya. Jadi aplikasi Corel ini sangat populer ya. Jadi Corel Draw ini dipakai di mana? Maksudnya kayak di percetakan itu mereka pakai. Pasti ada yang pakai aplikasi itu Corel Draw. Karena untuk Corel Draw itu memang kelebihannya sangat banyak. Di sisi lain untuk tool membuat desain apa saja bisa. Mau membuat desain kemasan, membuat desain banner, mock-up, desain sampul buku, itu semuanya bisa. Bisa. Tapi memang ada teknisnya membuat logo, kayak gitu juga bisa. Nah, contoh nih, lambang perusahaan atau icon logo perusahaan. Ada yang tahu ini logo Suzuki udah kelihatan. Ada yang tahu logo Gojek bentuknya seperti apa? Helm, Pak. Seperti helm ya. Warnanya hijau ya, domain warna hijau ya. Iya. Nah, oke, di situ kelihatannya hanya simple, hanya titik dan juga kayak semacam helm baru dipakai gitu ya, kayak mengitari lingkaran itu. Sebenarnya itu disitulah nilai kreativitasnya. Kalau misal teman-teman suka desain ya, mulai saat ini teman-teman membuat desain. Kalau banyak referensi, nanti pasti idenya bakal banyak yang muncul juga. Jadi misal teman-teman saya minta untuk buat logo produk makanan misalnya. Nah, kalau teman-teman itu banyak referensi atau sering melihat di internet mungkin atau sering beli produk makanan yang ada logonya kayak logo McD. Nah, itu kan logo McD kan cuma simpel ya, cuma M. Tapi itu kontraknya itu wah luar biasa itu. Orang yang membuat desain McD aja itu nggak tahu itu uangnya terus mengalir karena selama logo itu dipakai, tapi ini tergantung kontrak juga sih ya. Jadi kalau teman-teman pernah jajan di McD itu logonya M, cuman simpel. Tetapi orang yang pertama dulu membuat itu atau yang dikontrak oleh McD itu
banyak apa ya, kayak banyak referensi kayak gitu. Jadi kayak kelihatannya cuma M, tapi pasti di kontraknya entah itu tahunan atau sengaja logo ini saya beli untuk beberapa tahun ke depan gitu. Kemudian ada lagi kalau logo Gojek, logo Grab atau Shopee, nah itu juga bisa jadi itu per tahun juga. Sama yang orang mendesain itu tadi, termasuk desain jaket. Nah itu juga hitungannya itu bisa jadi tahunan, jadi per tahun gitu. Jadi orang yang membuat desain itu terus mendapatkan itu kayak dana dari perusahaan, karena itu udah kesepakatan logo perusahaan itu dipakai, tapi tetap ngasih royalti ke orang yang membuat desainnya itu. Gitu. Nah, makanya nilai keuntungan dari teman-teman belajar desain itu seperti itu. Misal contoh ini ada motor Suzuki, walaupun sekarang udah nggak begitu ini ya populer ya, karena banyak yang baru. Suzuki ini juga termasuk logonya cuman simple, hanya S gitu saja warna merah. Tetapi selama logo ini dipakai oleh Suzuki, selama masih tayang di TV, masih publish di banner atau masih ada di dealer, orang yang membuat desain ini walaupun sudah meninggal itu tetap dapat royalti. Seperti ini. Jadi itu keuntungannya teman-teman. Apalagi besok kalau teman-teman sudah mulai apa ya, mendalami tentang desain grafis, harus seperti itu. Jadi kayak mulai membuat logo-logo atau kemasan produk atau desain untuk pelajaran juga bisa. Nah, berikutnya nih penjelasan dulu tentang format file. Nah, format file ini boleh dicatat, misal teman-teman lupa gitu ya, bisa dicatat di note HP atau di buku tulis gitu. Jadi biar tangannya sambil olahraga, ya biar sambil karena sekolahnya online, jadi mungkin jarang nulis atau apa. Boleh nih, ada bitmap. Nah, ada bitmap image ya, jadi BMP. Ini format dokumen lama, jadi mungkin HP-HP yang sebelum Android ya, ini format gambarnya namanya BMP. Nah, ini memiliki kualitas tingkatnya 1 bit sampai 24 bit. Nah, ini dibanding yang sekarang itu wah udah beda jauh, ini jadul ini BMP ini. Mungkin udah jarang sekali. Kemudian ada IPS. Nah, ini format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen. Nah, pertukaran dokumen. Sebentar. Oke. IPS, encapsule postscript. Nah, jadi ini format IPS ini biasanya dilakukan untuk pertukaran dokumen. Jadi dokumennya itu misal dokumen yang masih mentah, jadi belum formatnya belum bisa di play atau belum bisa ditampilkan ke HP atau mungkin ke layar monitor, ke TV kayak gitu. Nah, ini dokumen grafis ya, seperti dokumen desain. Jadi kalau misal nanti saya membuat desain kemudian tidak selesai, terus saya meminta teman-teman untuk merubah dokumen desainnya itu, nanti teman-teman udah tinggal ngelanjutin, tidak perlu membuat lagi dari nol gitu. Jadi kayak ngelanjutin desain saya gitu. IPS. Berikutnya, nah ini ada JPG atau JPEG. Nah, ini yang paling sering. Ada yang mungkin pernah dengar kata-kata ini di mana? Pernah Di di mana? mana-mana. Di JPG, mana-mana. PNG. Iya, JPG, PNG gitu ya. Nah,
Sebenarnya untuk JPG ini format gambar yang paling sering kita pakai, yang sekarang kita ada di mana-mana. Maksudnya hampir semua media itu menggunakan format gambar JPEG atau JPG. Nah, ini biasanya digunakan untuk semacam di multimedia gitu. Jadi kayak di HP termasuk hasil foto yang ada di kamera HP kalian itu formatnya pasti JPG. Cara ngelihatnya itu format JPG atau bukan, itu bisa coba teman-teman buka. Nah, di situ ada misal teman-teman pilih foto. Nah, nanti silahkan klik opsi detail. Nah, pasti nanti di situ ada keterangan di bagian namanya. Di bagian nama nanti pasti ada nama. Kalau sudah selesai .jpg. Kecuali kalau misal nanti formatnya PNG ya. Itu kalau PNG itu beda lagi formatnya. Walaupun sama-sama bisa dilihat di layar HP, layar laptop kalian saat ini. Nah, ini termasuk JPG. Ada yang tahu nggak bedanya JPG sama PNG? Kalau Ya, kata orang, Pak, kata orang. kalau Oke, PNG, kata siapa ya tuh? kalau kata orang katanya PNG lebih bagus, Pak, Lebih dari bagus kualitas gambarnya. kualitas gambarnya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada yang tahu? Bebas deh, boleh nggak apa-apa. Saya nggak tahu Pak, saya cuma pernah dengar aja. Pernah dengar aja ya. Berarti sering dengar gitu tapi nggak tahu artinya ini apa gitu kan. Oke, Betul. baik. Nah, bedanya JPG sama format PNG itu ada pada backgroundnya atau layar background fotonya. Jadi kayak misal formatnya JPEG itu nanti teman-teman seperti foto biasa ada backgroundnya. Tapi kalau sebentar, coba saya bukakan ya. Kalau PNG itu nanti belakangnya transparan, jadi tidak ada putihnya. Nanti akan mengikuti dari bentuk gambar itu. Jadi misal teman-teman nanti mendownload sebuah logo perusahaan. Misal logonya maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Nah, di situ pasti nanti banyak sekali bakal ada format JPG sama PNG. Bentar, saya bukakan. Biar teman-teman nanti jelas bedanya apa sih, karena ini krusial banget ya. Nanti kalau misal teman-teman ngedesain itu harus tahu format gambar. Sebentar, coba saya bukakan di internet. Logo Garuda Indonesia. Ini logo salah satu maskapai. Teman-teman harus bisa membedakan. Jadi biar nanti nggak bingung pas ngedesain. Ini webnya sudah bisa terlihat ya? Saya buka logo Garuda. Sudah Pak. Oke. Nah, di sini saat teman-teman ngetik logo Garuda Indonesia, nah di sini banyak banget nih. Nah, ini yang saya maksud. Di sini ada yang formatnya JPG, ada yang PNG. Nah, ini ada keterangannya nih. Nah, di bawahnya ada PNG vektor. Walau sebenarnya kalau di internet ini banyak yang palsu. Maksudnya palsu gimana? Banyak di sosial media atau di internet yang mereka itu nge-share format gambar itu tidak sesuai. Jadi misal kita nyarinya logo Garuda Indonesia formatnya PNG misalnya. PNG. Nah, ini belum tentu PNG formatnya. Jadi nanti biar tahu ini format PNG atau bukan, teman-teman harus ngeklik dulu logonya. Nah, kira-kira ini formatnya PNG beneran atau enggak? Nah, ini. Kalau ada tanda kotak-kotak hitam putih yang dia di belakangnya, ini biasanya transparan. Jadi ini formatnya PNG. Coba kita download ya. Klik kanan, save as. Maka nanti akan muncul di penyimpanan. Formatnya apakah benar-benar PNG. Nah, kayak gini. Save as tipenya pasti dia menyesuaikan. Jadi kalau PNG, berarti ini udah betul PNG. Langsung di save. Tapi kalau yang gambar yang bukan PNG pasti kayak gini. Nah, ini dia. Ini formatnya
JPG atau JPEG. Nah, coba kita save ya. Oke, kita simpan. Walaupun sebenarnya kadang kayak gini palsu ini PNG image. Nah, ini kita pilih nggak apa-apa, kita simpan dulu. Nanti kita biar tahu bedanya. Oke, baru kita akan buka untuk foldernya. Tadi di folder download. Kemudian kita akan pilih. Nah, ini kesimpannya tadi di mana ini? Kesimpannya di download latihan 1. Oke, kita buka di folder download latihan 1. Nah, ini dia. Oke, nah ini sudah terlihat. Bentar, saya view lebih besar lagi. Oke, nah ini 2 logo yang barusan kita download tadi. Garuda Indonesia 2 ini sama. Nah teman-teman, ada yang tahu bedanya kan? Coba bisa dilihat 2 logo ini. Kalau yang PNG itu background-nya nggak ada. Kalau yang JPG ada background-nya, Pak. Ada background-nya yang putih ya. Nah gitu. Jadi Iya. sip, benar. Jadi nanti saat teman-teman menempelkan ini ke dalam desain Anda, itu pasti ada bedanya. Nanti pasti kita bakal pakai yang formatnya PNG, yang tanpa background. Karena backgroundnya ini cukup mengganggu, ini putih. Kalau misal nanti putihnya solid seperti putih ini pun bisa transparan, bisa jadi satu dan nggak kelihatan. Tetapi kalau nanti kertasnya atau bahan dasarnya kita itu warnanya lain, pasti nanti kelihatan putihnya ini, kotak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai yang PNG yang seperti ini, nanti dia akan transparan dan nggak kelihatan. Jadi hanya mengikuti sesuai dengan lekuk atau bentuknya. Nah, termasuk juga ini hari kemerdekaan, ini kemarin baru saja saya download. Nah, ini formatnya PNG juga sama, jadi belakangnya gelap gitu. Sama logo Bangga Buatan Indonesia. Oke, sudah tahu ya bedanya PNG dan JPG ya semuanya ya. Iya, Pak. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke materi yang GIF. Nah, GIF ini yang juga sering banyak muncul ini, bisa di sosmed, bisa di chat gitu. Kalau biasa teman-teman ngechat animasi gitu ya, formatnya GIF atau graphic interchange format. Nah, biasanya dia hanya memiliki penyimpanan sekitar 8 bit dan ini biasanya malah kadang seperti animasi-animasi gitu, formatnya GIF. Berikutnya di sini ada menu TIFF atau tag image format file. Nah, di sini TIFF ini jarang sekali sih, ini biasanya digunakan untuk pertukaran antar platform atau antar aplikasi saja. Jadi format TIFF ini biasanya kayak misal formatnya udah format dari aplikasi Adobe misal. Jadi hanya bisa di antar aplikasi tersebut Adobe. Tapi kalau misal teman-teman Corel berarti itu hanya bisa di Corel, tidak bisa dibuka di Photoshop atau tidak bisa dibuka di aplikasi lain kayak gitu. Itu untuk TIFF. Berikutnya ada PNG atau Portable Network Graphic ya. Jadi PNG ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, nah ini tampilan CorelDRAW X6. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk CorelDRAW bisa untuk membuat desain apa saja. Oke, kemudian untuk spesifikasi saat teman-teman ini menginstal CorelDRAW. Jadi apakah di sini ada yang pernah mengalami nge-lag mungkin kalau pas buka aplikasi Corel di laptop atau di PC-nya? Saya pernah, Pak. Pernah ya, tapi sekarang udah lancar. Kalau misal sambil zoom gini lancar nggak? Udah lancar, Pak. Oke. Oke.
Oke. Nah, ini tampilan awal yang sudah teman-teman buka ya. Nah, ini aku mau jelasin bagian-bagiannya ini loh. Jadi nanti biar teman-teman kalau misal pas ngedit itu udah gak bingung lagi. Ini kalau mau buat kotak segitiga bulat ini mana ini menunya ya? Banyak sekali ini ikonnya. Biar nggak bingung. Oke. Boleh kalau misal nanti teman-teman mau sambil mencatat gitu ya, sambil dibuka aplikasinya biar tahu gitu boleh. Biar sambil hafal icon-iconnya. Nah, di sini bagian pojok kiri yang menurun ke bawah ini namanya toolbox. Nah, yang ada tanda anak panah, ada seperti kaca pembesar, kemudian ada A, icon A atau teks untuk menambahkan teks. Itu yang menurun banyak banget. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nanti kalau off, teman-teman bisa join lagi dengan link yang sama ya, karena ternyata link Zoom-nya yang tadi pertama saya share itu unlimited durasinya, cuman karena baru kepakai, jadi ini saya pakai yang pribadi, jadi hanya 40 menitan. 40 menit. Nanti bisa tambah join lagi. Ini hanya 1 jam ya untuk kelas ini ya. Sangat Pak, terbatas. saya mau nanya dong, Pak. Oh, boleh, silakan. Di Corel saya ada tulisan hints gini nggak apa-apa kan di kelas, Pak? Ada tulisan apa? Hints gitu, hints to display topic, klik atau bla 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 Oke, gitu. oke. Coba di oke, nanti munculnya apa? Oh, nggak aman, Pak, nggak apa-apa. Aman ya, oke. Ya, takutnya kenapa-napa, soalnya crack kan. Oh, kerekan. Iya, iya. Ini Iya, kejadiannya nanti bisa jadi seperti punya saya ini. Nggak bisa iya, dibuka. soalnya takutnya gitu kalau crack kan. Benar. Emang kendala kita kalau crack kayak gitu sih. Ya kita cari murahnya aja. Cari yang simple. Karena kalau langganan juga mahal itu hitungannya dolar ya. Mungkin kalau yang udah profesional yang sering pakai untuk pekerjaan itu pasti dia prioritas yang bagus, yang aplikasinya asli kayak gitu. Oke, berikutnya ada title bar. Nah, bagian title bar ini yang biasa teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini ada Corel Draw X berapa ya? X7 mungkin di situ. Kemudian ada nama. Nah, tadi kan teman-teman udah menginputkan nama tuh. Pasti dia akan muncul di namanya title bar. Nah, dia akan muncul di bagian pojok kiri atas. Baik, kalau sudah, berikutnya ada menu bar. Nah, menu bar itu yang ada tulisannya file, edit, view, layout, efek, bitmaps, text, table. Nah, ini yang ini. Ya, jadi nanti kalau besok saya mengarahkan tiba-tiba kamu buka toolbox. Nah, bagian menu toolbox, menu bar gitu teman-teman harus sudah hafal posisinya ini kayak menu bar. Menu bar itu mana sih? Biar hafal. Ya, kemudian ada toolbar lagi toolbar ya. Toolbar itu bawahnya menu bar. Toolbar itu yang ada icon save, open project, new file dan lain-lain, ukuran dan sebagainya. Kemudian ada property bar. Nah, property bar ini dari bawahnya menu toolbar. Nah, bagian bawahnya ini. Di sini biasanya ada ukuran kertas, ada angka-angka untuk posisi kertas, bisa landscape, portrait, seperti itu. Kemudian ada ruler. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman harus bisa membaca ruler atau penggaris yang ada di bagian atas sama di samping. Nah, ini biasanya ada semacam penggarisnya. Jadi, itu fungsinya untuk mengetahui ukuran. Biasanya kalau tukang-tukang itu kan sering ya bawa tukang kayu, misal teman-teman udah sering lihat tukang kayu pasti dia bawa penggaris. Nah, sama, kita didesain juga harus seperti itu. Hanya saja ini bedanya elektronik ya. Jadi ini kita tidak perlu menggaris layar gitu enggak. Ini karena sudah ada di aplikasi tersebut, jadi ini untuk mengetahui saja. Nah, ini 0 sampai berapa? 8 cm, 9 cm. Berarti ukuran kertas yang sekarang saya tampilkan ini adalah 8 cm kali berapa nih? Yang menyamping ini. Nah, gitu.
Kemudian samping, kita menuju ke samping, ini ada color plate. Color plate itu semacam kalau kita mau melukis, nah ini tempatnya, tempat pewarnanya itu. Jadi ada banyak banget nih, ada warna-warni. Nah, nanti teman-teman bisa pakai. Kemudian ada drawing window. Nah, drawing window ini adalah tampilan jendela untuk menggambar atau membuat sebuah desainnya itu. Jadi tadi color plate udah, terus sekarang layarnya. Kita langsung buat ke drawing window-nya. Kita mulai membuat desain atau mulai melukis. Nah, berikutnya ada scroll bar. Scroll bar ini untuk mengarahkan kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Kemudian ada drawing page. Nah, drawing page ini yang ada di bagian tengah. Kalau drawing window itu yang tampilan secara keseluruhan ya. Kemudian ada status bar. Nah, status bar itu adalah posisi kita posisi kursornya ada di mana. Nanti dia akan muncul di bagian status barnya ini. Nah, misal drag color for object here to stone apa ini. Nah, ini ya. Bisa disesuaikan. Kemudian ada page. Page itu halaman. Jadi teman-teman itu bisa dalam satu aplikasi tampilan itu bisa membuat banyak atau membuka banyak page gitu. Atau banyak halaman. Jadi misal mau buat 3 halaman untuk 3 project bisa banget. Kemudian ada page navigator. Nah, page navigator itu yang anak panah di pojok kiri bawah. Itu bisa untuk membuka page berikutnya atau bisa mengarahkan ke kanan kiri dari gambar kita. Oke. Nah, ini seperti ini. Banyak banget nih. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan semuanya. Teman-teman gini deh, karena ini durasinya juga cuma singkat ya untuk kelas Bandung ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak saya, Pak. Belum ada ya? Saya juga enggak, Pak. Belum ada. Oke. Baik, berarti untuk kelas ini hanya 1 jam saja, mohon maaf. Nanti selanjutnya saya monitoring di grup ya. Untuk link contoh cara mengoperasikan aplikasinya. Baik, Pak. Oke, ya. Sebentar, ini saya screenshot dulu. Semoga masih bisa biar saya absen. Oke, 1, 2, 3. Oke, karena kalau mau memunculkan ini teman-teman nggak sampai waktunya munculkan kamera. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk hari ini saya akhiri ya. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima